Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berikut garis besar pelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran pertama triwulan pertama tahun 2025. Judulnya adalah Allah mengasihi secara sukarela. Saya akan menyampaikan garis besar pelajaran dari hari ke hari untuk memudahkan kita memahami pelajaran Sekolah Sabat. Yang pertama adalah melampaui harapan yang masuk akal pada pelajaran hari Minggu. Di dalam Keluaran 33 ayat 19 menuliskan, "Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan setelah bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas ketika Musa berada di Gunung Sinai ketika itu. Kalimat ini tidak berarti bahwa Tuhan memilih-milih untuk memberikan kasih karunia-Nya, kepada sebagian diberikan, lalu kepada sebagian lagi tidak diberikan. Bukan demikian. Bukan demikian sifat Tuhan dalam hal mengasihi. Akan tetapi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan memiliki hak dan wewenang untuk memberi kasih karunia atau rahmat-Nya, pengampunannya kepada setiap orang, bahkan walaupun orang itu tidak layak menerimanya. Contohnya saja peristiwa penyembahan anak lembu emas yang ditulis dalam kitab Keluaran 32 tersebut. Dalam Keluaran 32 ayat 19 dan 20, tindakan itu dosa yang besar, yaitu menyembah berhala itu adalah tindakan dosa yang besar. Namun terhadap dosa yang besar itu Tuhan mengatakan, sebagai seorang pencipta yang berbelas kasihan, maka kasih karuniaku juga kuberikan kepada mereka. Di dalam Alkitab beberapa kali ayat Alkitab menuliskan dosa tentang penyembahan berhala. Pertama dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 dan 5. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Kemudian 1 Raja-Raja 12 ayat 30. Menyembah patung itu menyebabkan dosa. Kemudian Ulangan pasal 27 ayat 15 katakan, terkutuklah orang yang membuat patung dan kemudian menyembahnya. Lalu kemudian pelajaran hari Senin, kasih tak berbalas. Kasih Tuhan itu digambarkan seperti hubungan Hosea dengan istrinya Gomer yang tidak setia. Kita tahu kisahnya dalam Hosea pasal 1 ayat 2 dikatakan, pergilah, kawinilah perempuan sundal. Hosea diminta untuk memanggil atau mengambil kembali istrinya Gomer yang sudah kedapatan berbuat zina. Bangsa Israel itu digambarkan seperti Gomer yang berulang-ulang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Kalau Gomer dalam dosa perzinahan jasmani, tetapi bangsa Israel jatuh dalam perzinahan rohani. Akan tetapi terhadap pelanggaran yang dilakukan bangsa Israel ini, Tuhan tetap katakan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan kasih sukarela. Seperti dalam Hosea 14 ayat yang kelima. Lalu kemudian pelajaran hari Selasa. Kasih diberikan secara cuma-cuma. Mengapa disebutkan secara cuma-cuma? Pertama, kita tidak pantas menerimanya karena dosa kita terlalu besar. Dan Roma 6 ayat 23 katakan dosa, maut adalah bagian kita orang-orang yang berdosa. Jadi disebut diberikan cuma-cuma karena memang kita tidak pantas menerimanya. Lalu alasan kedua adalah karena kita tidak dapat memperolehnya dengan usaha kita sendiri. Itu hanya dapat diberikan atau dikaruniakan oleh Tuhan. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Dalam Yohanes 17 ayat 24 katakan, kasih Allah itu setelah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Maka fakta bahwa Allah adalah kasih dan kasih Allah itu telah ada sebelum dunia dijadikan, inilah yang membuat mengapa kita dapat menerimanya dengan cuma-cuma. Bahkan dengan alasan bahwa Allah adalah kasih, maka Dia memberikan jalan penyelamatan kepada manusia, bahkan ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, seperti yang terjadi di Taman Eden. Dan hingga saat ini, kita juga menikmati hal yang sama. Lalu kemudian pelajaran hari Rabu, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kasih Allah itu diperagakan seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang perumpamaan pesta pernikahan. Dalam Matius pasal 22 ayat 1-14. Seorang raja mengutus hambanya untuk mengundang orang datang ke pesta pernikahan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka yang diundang tidak datang, bahkan mereka yang pergi mengundang atau hamba yang disuruh itu dia ditangkap lalu dibunuh. Lalu kemudian raja katakan, kalau begitu undang siapa saja yang ada di persimpangan jalan.
Maka pergilah hamba mengundang mereka, lalu banyak yang datang ke pesta pernikahan itu. Orang yang baik dan orang yang jahat. Akan tetapi, di dalam pesta itu ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kepada hambanya dikatakan, tangkap orang itu, ikat kaki dan tangannya, lemparkan dia ke gelapan yang paling gelap. Apa artinya? Kasih karunia itu memang ditawarkan kepada setiap orang. Siapa saja. Hanya saja, persoalannya adalah apakah kita mau menerima undangan itu atau mau menerima kasih karunia itu. Hanya mereka yang menerimanya lah yang akan menikmatinya, menikmati kasih karunia pemberian Tuhan. Lalu pelajaran hari Kamis, disalibkan untuk kita. Berdasarkan Roma pasal 16 ayat 25 dan Efesus 1 ayat 4, rencana penebusan itu telah dibuat bahkan jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum dunia diciptakan, rencana keselamatan itu sudah dibuat. Oleh sebab itu, Tuhan berulang-ulang memanggil manusia untuk bertobat, datang kepadanya, menerima kasih karunia-Nya. Karena memang rencana penebusan itu atau kasih karunia itu sudah ada sejak lama. Contohnya saja Matius pasal 22 ayat 3 yang tadi. Diundang ke perjamuan kawin, tapi tidak ada yang datang. Lalu kemudian Matius 23 ayat 37 katakan, Tuhan rindu mengumpulkan umat-umatnya, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Jadi kerinduan besar Tuhan itu memanggil kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Dan kematiannya di kayu salib menjadi bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerimanya, tapi tetap diberikannya bagi kita, orang-orang yang berdosa ini. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sabat untuk 1 minggu ini. Semoga menolong Anda memahami pelajaran Sekolah Sabat ini dan akan lebih baik lagi ketika Anda mempelajarinya secara pribadi di tempat Anda masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.